Jadi pemasukan lo tuh lebih dari setengahnya tuh lo alokasikan buat ngebantu. Gue balikin ke mereka. Jangan pernah takut memvideo majikan kamu kalau dia melanggar undang-undang ketenagakerjaan atau tindak pidana. Videokan aja, yang penting jangan dipublikasi. Buat simpan. Nah, lu boleh menyimpan video untuk bukti diri sendiri, proteksi diri. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Isman. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber yang punya cerita keren banget. Kita nggak sama lama ya. Siapa dia? Faisal Sok. Thank you ya bro ya, baru Faisal udah. Gua yang thank you lo. Jauh-jauh dari Depok ke sini. Lumayan 2 jam Cikupa, macet banget bro tadi. Muteran itu macet banget. Itu mah udah biasa sih. Jadi kita alhamdulillah nih main ke tempatnya Bro Faisal. Udah pada tahu lah ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bro Faisal ini siapa sih? Nah, kalau gua dulu ini ya orang kepo yang bantuin TKI gitu loh. Kalau TKI yang ini perlu bantuan ya karena gua senggang, gua bantuin. Nah, jadi kalau kita bilang dia bahasa kerennya aktivis lah, aktivis TKI ya bro ya. Sebenarnya saya nggak pernah bilang itu bang. Soalnya kenapa? Saya masih ada unsur ngambil keuntungan dari TKI. Keuntungannya apa tuh? Misalnya kalau dulu tuh saya masih ngecalo gitu, ada jualan tiket, ada bantu orang nyerahin diri tapi ngambil untung sedikit, meskipun sedikit. Tapi karena saya masih mengambil keuntungan, jadi saya nggak berani ngomong kalau saya aktivis. Tapi kan yang lo keluarin jauh lebih banyak daripada keuntungan lo ambil kan? Ya. Jujur aja. Dibilang lebih banyak, sebenarnya ada kala lebih banyak. Ya. Tapi kebanyakan tuh hampir memakan untung atau pemasukan gua sebulan tuh mungkin lebih dari setengah lah. Jadi pemasukan lo tuh lebih dari setengahnya tuh lo alokasikan buat ngebantu. Gue balikin ke mereka. Oh ya, bahasa sopannya balikin ke mereka ya, buat Iya. ngebantu mereka juga ya. Iya. Berarti lu udah berapa lama dulu di Taiwan? Saya total di Taiwan 17 tahun. 17 tahun di Taiwan? Dan benar-benar aktif di Taiwannya itu sekitar dari 6 tahun yang lalu sampai tahun kemarin saya balik. Sampai sekarang ini kan? Sampai sekarang Total sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya, 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun. Nah itu, lu tuh dulu gimana sih awalnya kalau bisa punya, bisa punya keinginan untuk ngebantu para TKI kita yang ada di sana? Kalau bisa dibilang sih tanpa kesengajaan ya bang ya. Karena waktu itu kan gue banyak kasus tuh. Kasus kayak pengancaman, penculikan, terus tindakan pemukulan lah. Ini kasus lo di sana? Iya. Ada lagi yang berat tuh pelaku TPPO sama pencucian uang. Wow. Nah, gue kena kasusnya bingung tuh. Dengan yang kita ngomong kasarnya 2 kasus pidana berat loh ya, TPPO sama pencucian uang nih. Otomatis pemikiran saya tuh penjara. Nah, penjara ya udah. Gua tuh mikirnya sebelum gua di penjara mau ngapain nih? Jadi gua pergi kerja. Terakhir gua singkat aja lah ceritanya. Waktu itu ibu dari kakak ipar saya tuh kan kecelakaan, masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit tuh ketemu seorang TKI. Oke. Cerita ini gue sering cerita juga dan gak bakal berubah sih. Kayak tuh TKI keluar tuh bingung, nangis kan, bingung kok bukan gue ngeliat dia pakai hijab. Dia pakai hijab, gue liat udah pasti dong orang Indonesia. Ya 90% lah. Iya. Nah, mbak nangis dia ngeliat gue, ya kok kenapa? Terus gue tanya ternyata dia ada saudara dia di sana tuh sakit. Dan sebenarnya dia udah ke sana pun dia nggak mengerti sakit apa karena bahasa ya. Kedua, posisi dia tuh resmi kan bang, jadi dia nggak bisa bantu ngejaga pada saat dia sakit karena dia masih ada sangkutan kerja toh. Iya benar. Nah waktu itu ya nggak sengaja lah saya ngebantu dari penerjemahan doang. Kayak gua terjemahin, oh ternyata sakitnya ini, wah cukup parah nih, kedepannya diponis bagaimana tuh. Gua kasih tahu dia. Terus gue bantu jaga juga sih, gue bantu jagain kan
keluarga gue sakit juga tuh. Jadi lu bantu sekalian? Iya, gue bolak-balik, gue liatin doang. Kalau dibilang bantu sih kagak, karena kan gue cuma datang ngeliat ada perlu apa gitu kan, gue beliin tisu apa gitulah, nggak kecil lah. Dibilang bantu juga nggak termasuk, cuman ya begitulah. Selesai, ketemu lagi dia kayak kerasa terbantu dan senyumnya itu beda bang. Dari gue yang dulu orangnya jahat nih, bisa dikatakan jahat ya, kayak kalau gue kerjaan jahat gitu, gue susah banget untuk percaya sama orang, karena diri kita jahat gitu. Iya benar. Jadi, nah pertama kali gue ngeliat orang senyum yang begitu, dan gue merasa gue berguna tuh, kayak gue boleh bahasa kasar kayak anjir gue membantu orang juga loh. Orang senyum dan gue ngerasa gue berguna. Dari situ tuh gue mulai, terus ketemu lagi ada TK yang lain gitu, gue bantuin. Terakhir itu ya karena seneng lah, seneng ngeliat orang senyum. Terus gue juga mikir udah mau di penjara, sebelum di penjara gue bisa bantuin orang, ya alhamdulillah gitu kan. Ya udah gue lanjutin aja. Jadi sesimpel itu lu dari apa yang awalnya dulu kan tuh lu istilah bisa kita bilang udah bad boy-nya udah parah banget kan? Yang istilahnya lu udah terlibat sama satu hal yang berbahaya di sana sampai lo harus di penjara gitu kan? Iya, mafia sana ya kita bisa bilang, kita bisa bilang mafia di sana. Terus ini kan kayak berkebalikan banget, tiba-tiba lo ketemu sama TKI, ngeliat dia senyum tulus banget, itu bisa berubah hati lo di situ. Iya, gua ngerasa kayak ini orang benar-benar terbantu apa enggak ya? Masih mikir tuh sih. Tapi senyumnya pertama kali gue setelah keluar dari dunia yang begituan, gue pertama kali ngeliat orang senyum sama gue tuh ikhlas. Karena di dalam dunia yang begituan, bro, orang senyum sama kamu belum tentu dia tuh seneng. Di belakang bisa mungkin ngelakuin hal yang bisa membuat kamu jatuh gitu loh. Di circle lo sebelumnya itu ya? Iya, jadi kalau kita ngeliat orang senyum kita kayak senyum balik tapi nggak ada perasaan gitu. Kayak cuman tampilan aja dah. Nah di situ lo menemukan kebahagiaan lo ya? Iya, pertama kali gue ngeliat orang senyum tulus. Terus habis itu lo mulai ngebantu lagi yang lain. Otomatis kan kalau lo ngebantu itu kan lo ngeluarin uang dong ya pasti ya. Kebanyakan akomodasi sih. Akomodasi. Nah pada saat itu pekerjaan lo apa tuh bro? Waktu itu gue masih di Taiwan kayak tukang pas. Malah pertama kali gue bantu orang itu gue malah jobless, karena gue pertamanya ada job tapi kan harus menjaga keluarga gue. Mau nggak mau gue mesti resign nggak jobless. Terus pada saat gue ngebantu anak-anak, gue mulai jualan. Banyak followers gue yang tahu gue jualan boneka bro. Jualan boneka terus di channel media sosial FB lah gue jualan boneka. Gue untung dikit-dikit. Terakhir udah banyak yang mulai tahu. Nah di sana gue mulai bisa mendapatkan uang yang lebih. Jualan tiket, gue jadi bantuin orang buat nyerahin diri. Itu bisa untung sekitar lumayan lah bang. Bantuin orang buat nyerahin diri? Jadi overstay, kalau mau nyerahin diri kan dia harus ada tempat untuk tinggal. Nah harus ada tempat untuk makan juga. Dan orang yang membantu prosesnya kemana-mana gitu. Ini para TKI itu? Iya, karena cukup ribet. Jadi mereka nggak bisa tuh nggak ngerti. Nah gue bantuin, gue sediain mes, gue kasih makan. Pokoknya sampai selesai nih begini, duitnya segini gitu loh. Nah itu ada untung. Untuk kita 3 ribuan, kalau duit rupiah tuh satu orang 1,5 jutaan lah. Untung lo untuk satu orang membantu dia sampai ke bandara, sampai pulang ke Indonesia yang kamburan ini. Ya itu kalau gue bilang itu kan uang capek lah ya, kita bisa ya, bilang ya. Kita naksi gitu loh. Iya kan, lebih, uang ongkos lo lah buat ngurusin semuanya. Iya, kan, ngecalo lah kalau orang sana. Gue mah orang belak-belakan. Calo, gue bahkan ngomong ke orang, lu kerjaan lo apa? Nyalo saya. Tuh. Dan kita mah nggak ini. Ya asik-asik aja gitu. Aduh, kalau gue bilang bukan calo itu ya, karena lo gini lo kan lo menyediakan jasa, ya kan, untuk orang yang mau balik ke ke shelter dulu. Ke tempat penampungan saya sendiri lah. Iya. Penampungan. Ini kan mereka juga butuh makan, butuh apa segala macam, tempat tinggal. Akomodasi. Iya, lo kan jasa ya, penyedia jasa. Dibilang jasa tapi saya nggak ada surat izinnya bang. Makanya gue bilang gue calo, ya kan? Iya, makanya calo. Oke. Nah, terus lo mulai tuh nampung, bukan nampung, maksudnya lo membantu para TKI untuk biar dia pulang dengan selamat gitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan gue, memang para TKI itu dia tidak tahu dengan sistemnya seperti ini akan seperti ini sampai ribet bang. Udah tuh dia kalau pergi sendiri akomodasinya lebih mahal. Bayangin aja, KDI hanya ada di Taipei.
Kalau dia posisinya di Sincu, yang di daerah bawah lagi di mana gitu, kan jauh bang. Kalau dia naksi sendiri atau naik kereta api sendiri kan malah ongkosnya lebih mahal daripada gua satu mobil bawa 4-5 orang blak gitu loh. Jadi lu taruh tuh di itu tuh, di apa? Barengan perginya, gue prosesin rame-rame gitu loh. Iya, nah dari dapat pemasukan itu tuh baru gua mulai dianggap membantu orang. Karena saya tuh ngambil keuntungan, tapi saya memulangkan juga bagi mereka yang sakit, nggak saya ambil biaya bang. Kayak misalnya tiket, uang denda, itu kalau dihitung duit rupiah juga lumayan loh. Satu orang 10 jutaan loh. Itu uang lu sendiri? Ya uang dari hasilnya ngecalo gue bantuin. Ya namanya dia udah parah bang, misalnya yang kriteria yang gue bantu itu adalah yang penyakit, diponis penyakit berat. Penyakit berat. Dan tuh dia nggak bisa berjalan. Dan tuh ada juga yang depresi. Iya. Nah, jadi ya gue balikin gitu loh. Gue sebulan aja bisa ngeluarin berapa orang tuh bang? Ada 10 lebih. Untuk pulangin dia ke? Iya yang nggak ada biaya ya. Yang gue iniin. Nah itu gue dapetin dari anak-anak yang gue caloin itu. Iya. Jadi kalau dibilang gue yang bantu bukan bang, tapi anak-anak yang merelakan mereka menyerahkan diri lewat Koko biar Koko ada dapat untung. Buat temennya yang lain gitu. Intinya kan lo nggak mikirin diri sendiri lah, lo menyalurkan juga ke yang lainnya. Iya ada untung tapi ya lebih sedikit bang. Nah yang menjadi pertanyaan gue gini bro, mereka pulang sendiri, apalagi dengan kondisinya yang lo bilang penyakit berat, ada depresi. Nah memang tidak ada kayak misalkan tiket dari majikannya kah atau dari pemerintah kita untuk memulangkan mereka? Kalau dari pemerintah, ngoplainya lama bang. Oh. Iya, kalau dari majikan kabur nggak mungkin bang. Karena ini kabur dari majikan? Iya, overstayer. Oh, overstay. Iya, makanya yang pulang itu yang gue pulangin adalah overstayer. Yang udah kabur lah istilahnya. Udah pisahnya udah nggak ada lagi gitu. Nih, sorry ya, gue agak buta jadi nggak apa ya. Beneran agak buta ya. Kalau misalkan ya TKI ini, dia dikontrak bekerja 2 tahun, ya kan? Otomatis selesai dia bekerja, 2 tahun selesai bekerja itu dipulangkan sama majikannya, harusnya ya. 3 tahun satu kontrak. Iya, misalnya 3 tahun. Belum tentu bisa diperpanjang kontraknya. Oh, bisa diperpanjang. Iya, yang informal dia bisa sampai 12 tahun ditambah 2 tahun rekomendasi 14 tahun. Nah setelah itu sekarang malah lebih enak lagi dapat PPTM. PPTM ini kayak APRC itu Alien Permanent Resident, Resident Card lah. Tapi dia kerja, bisa kerja yang permanen kayak green card tapi buat yang kerja. Buat kerja. Itu bisa berapa tahun? Wah, selamanya. Selama lu nerusin kerja di situ. Oke. Tapi berarti untuk memulangkan si TKI ini harusnya kewajiban majikan dong. Kalau yang resmi iya majikan, kalau yang overstay ya sendiri. Karena yang overstay ini banyak mereka yang overstay itu satu karena jadi lucu bang, ada peraturan yang abu-abu. Mereka dikasih libur, iya, tapi harus izin majikan. 1 bulan boleh sekali. 1 bulan sekali libur. Tapi banyak kan majikan nggak mau ngasih, lebih baik dia ngasih uang tambahan. Menyebabkan mereka susah libur. Susah ya, saya tanda kutip susah untuk libur. Bahkan ada juga yang sudah bertahun-tahun tidak pernah libur. Taiwan, no, nggak pasti. Tergantung majikan. Semua libur tuh di tangan majikan. Kayak gitu ya saya. Jadi tergantung majikan. Kalau majikan oke, kita libur, ya libur gitu. Jadi sedikit kemungkinan di Taiwan itu liburnya tiap minggu itu sedikit ya. Nah, ini akan menyebabkan mereka kecapean. Kalau orang kecapean, kita nggak fit, penyakit dalam keluar dong otomatis. Betul. Makin parah, terus langsung kejadian. Terus kalau misalnya sakit bukan karena kerja, karena sakit pribadi, itu tanggungan pribadi. Oke. Nah, orang-orang yang berpikir panjang, gue udah kecapean, nggak bisa istirahat, nggak kuat, udah kabur. Ini ada yang hanya karena untuk minta istirahat, kecapean, udah sakit kecapean. Ada juga yang karena majikan terlalu kasar, udah bener pun disalah-salahin, udah bersih pun dianggap tidak bersih gitu loh. Jadi banyak alasan sih. Ada juga yang nakal juga bang, kayak karena pacar gitu, pengen deket pacar tapi nggak dikasih terus kabur. Gitu. Ada juga seperti itu ya. Ada juga yang menginginkan uang gaji besar. Padahal kan sudah di kontraknya sudah jelas gajinya kan ya. Kalau kaburan dianggap
sama banyak orang gaji lebih besar, dan mereka nggak perlu ada ketergantungan gua bekerja selamanya sama majikan ini karena kontrak, atau kalau mau pindah majikan ini buat mereka bisa suatu tuh saya nggak suka nih kerjanya, besok gua pindah ke yang lain, lebih gampang untuk pindah majikan juga. Nah jadi kabur sebenarnya tidak baik dan tidak pernah juga saya sarankan ke mereka, namun keadaan lah yang memaksa mereka untuk menjadi overstayer. Iya benar sih. Nah itu jadi kerjaan lu di situ tuh ngurus mereka ini gitu loh. Lu samperin mereka. Kalau gua lebih ke arah yang sakit bang. Lebih yang karena sakit. Iya sakit, yang sakit karena overstayer otomatis dong data diri dan askes, asuransi kesehatan ini sudah tidak bisa dipakai. Iya. Dan itu budget apa biaya kalau misalnya sakit, misalnya nih ada overstayer dia sakit stroke, masuk rumah sakit yang tadinya kalau dia resmi cuman ngabisin sekitar mungkin 45-50 juta udah selesai, tapi kan dia overstayer melunjak itu bisa sampai M. Iya 500 juta bahkan 1 M karena nggak dibantu dari pemerintah lagi karena izin tinggalnya nggak ada, otomatis kartu kesehatannya juga ini dong. Akhirnya itu seperti apa tuh kalau kasus seperti itu solusinya? Banyak sekali yang kalau dulu sebelum ada saya ya udah letakin begitu aja terus ngutang lah ke rumah sakit, karena rumah sakit di Taiwan itu ada yang lebih mementingkan kemanusiaan, jadi diobatin dulu bayarnya belakangan. Banyaklah terjadi hutang di rumah sakit, bahkan sampai ada beberapa rumah sakit juga yang sudah enggan kalau begitu tahu dia overstayer. Jadi kayak wah lu sakit nih parah nih, dia cuma kasih lu rujukan ke rumah sakit nih, pindah lu karena dia nggak mau terima, dia tahu overstayer dan lu nanti nggak bisa bayar, rumah sakitnya masih rugi. Rujukan sampai sini nih sama posisinya nggak bisa juga nih kalau misalnya tuh pindah lagi, dan ya yang itu yang terjadi. Nah gua tuh inginnya gua publikasi nih biar banyak orang tahu kalau ada uang, ada rezeki lebih nih dari anak-anak bisa bantuin dia. Nah ini ditujukan untuk membantu membayar ke rumah sakit agar kedepannya rumah sakit ini juga tidak enggan untuk menerima lagi yang teman-teman overstayer sakit. Oke paham. Nah, itu yang gua kerjain bang, dan bingung kan jadinya kan. Ya gue bukan bingung itunya sih, pasti itu kan biayanya sangat besar ya yang lu keluarin tuh. Iya besar kan, yang lu keluarin tuh kan, yang lu lakukan juga itu kan atas dasar kemanusiaan lah intinya. Balik lagi yang tadi itu bukan gue yang ngeluarin bang, gue paling ngeluarin cuma sedikit lah, paling berapa juta gitu. Ada apa? Ada yang lain donatur? Gue open donasi gue bang. Oh lu buka donasi di sana? Tapi donasinya langsung atas rekening yang bersangkutan. Jadi gue kalau open donasi dimanapun di sosial media gue tidak pernah gue cantumin nomor telepon gue, donasi lewat gue ya enggak, tapi semua langsung nomor telepon yang bersangkutan. Nah ini gue lakuin di Taiwan karena gue lebih gimana ngomongnya ya, gue lebih suka kalau orang yang mendonasi itu direct ke orangnya, daripada harus melewati ini itu, nanti kan ada potongan administrasi, potongan apa. Dan itu lo lakukan bertahun-tahun tuh? Bertahun-tahun ya. Ya kan, terus gue lihat kan lo di live ini kan cukup ini ya, kayak lo live itu cukup aktif untuk membantu permasalahan-permasalahan para TKI di sana kan ya. Memang kehidupan TKI di sana tuh separah apa sih bro? Kalau gue boleh tahu? Menurut saya gini loh bang, TKI ini mereka polos. Kadang benar, tapi karena tidak pandai berbicara menyebabkan mereka kelihatan bersalah. Kadang bisa juga mereka menjadi disalahkan karena ucapan mereka yang tidak ditata. Oke. Nah, gua sih harapan gua, ayolah lu orang belajar pintar, minimal belajar pintar dalam berbicara apa. Jadi kalau lu benar pun, lu kata-kata harus tepat agar lu tidak menjadi salah. Ya. Dan lu harus dengan, dan lu juga harus menggunakan cara yang tepat. TKI aja bang, kagak gini, hal kecilnya gini bang, gua kerja di rumah bang nih. Abang mukul gua nih, mukul gua, sering nonjok kepala gua, toyol gitu kan. Ini nggak boleh sebenarnya. Kadang ada yang sampai ngampar barang loh bang. Ada sampai ngampar barang, oke. Nah bayangin, dia ngambil HP nih, mau video. Kadang karena mereka tidak mengerti, edukasinya kurang. Mereka takut untuk memvideo sebagai bukti, karena diancam apa? Kamu nggak boleh sembarang video di rumah saya bisa laporin kau. Jadi nggak berani video. Nah, kalau tidak memvideo, bagaimana lu bisa menang pelaporan ini?
Nah di sana gue selalu mensupport mereka. Jangan pernah takut memvideo majikan kamu kalau dia melanggar undang-undang ketenagakerjaan atau tindak pidana. Videokan aja, yang penting jangan dipublikasi. Buat simpan. Nah, lu boleh menyimpan video untuk bukti diri sendiri, proteksi diri, tapi jangan dipublikasi keluar tanpa izin orangnya. Itu yang menjadi pelanggaran kalau publikasi keluar ya. Ini hal-hal kecil, banyak lagi bang. Mau pulang Indonesia nih, dia sebenarnya TK ini bebas mau pulang. Yang penting ada paspor, ARC bisa pulang. Tapi selalu ditakut-takuti karena nggak ngerti juga nih tentang tenaga kerja ya. Lu kalau pulang nanti lu bisa kena denda. Lu kalau pulang nanti di bandara lu dicekal nih karena lu belum putus kontrak. Percaya mereka. Nah itu dia. Padahal dengan membawa paspor ARC meskipun tidak putus kontrak sebenarnya mereka bisa pulang tapi susah datang karena tidak putus kontrak ini. Bisa pulang yang tapi tetap kan? bisa pulang. Tetap bisa pulang. Cuman nggak ngerti. Bahkan ada yang karena ini menganggap dirinya nggak bisa pulang ditahan-tahanin sampai sakit. Ada bahkan yang di Indonesia orang tuanya ada yang berpulang meninggal mau pulang ngelihat karena ini nggak boleh jadi nggak pulang. Nggak sempat mendem di hati, stres, depresi. Gue pernah nemuin satu begitu. Terus gimana tuh yang depresi itu? Ya akhirnya mau nggak mau gue labrak agensinya, gue antar ini. Sampai lo ke agensinya? Agensi berapa? Agensi udah gue labrak di tahun itu. Iya benar kan. Gue berani ngomong agensi di tahun rata-rata tuh di atas 60% tuh pada tidak suka sama gue. Iya kan? Iya karena kan lo ini kan memperjuangkan hak-hak para TKI ini kan. Iya. Jangan terlalu takut gitu loh. Yang penting lu ngerti aturan, lu tidak menyalahi aturan, udah sesuai jalur aja. Nggak perlu takut-takutan banget karena kan polos bang. Iya. Nah bro, ada gak sih kayak kasus yang menurut lo paling parah yang pernah lo dapetin di Taiwan?